Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami ya Bashir ya Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ya Nur, Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwatal ardu bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukakan hati yang masih tertutup, cahayai hati yang masih gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit. Ya Allah, lapangkan hati yang sempit, bahkan hidupkan hati yang mati. Ya Allah, Engkaulah penggenggam lahir batin kami. Berkahilah majelis ini ya arhamar rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebulan assalamu ya, tidak ketemu. Baik, kita ulang yang pengajian sebelumnya. Nomor 81 ya. Ustaz, kita ulangi sebentar. Kalau terasa agak panas, nikmati saja. Tidak usah mengeluh, karena pasti sudah terukur panasnya juga ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam halaman 74 bab ke-81. Innama ja'alad daral akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin li anna hadhihi ad-dar la tas'u ma yuridu ayyu'tiyahum wa li annahu ajala aqdarahum an ayyujaziyahum fi daril la baqa'a laha. Sesungguhnya Allah menjadikan akhirat untuk tempat pembalasan bagi hamba yang mukmin. Sebab dunia ini tidak cukup untuk tempat apa yang akan diberikan kepada mereka. Juga karena Allah sayang akan memberikan balasan pahala mereka di tempat yang tidak kekal. Dunia ini kecil. Dunia dengan matahari itu ukurannya, matahari itu ukurannya 1,3 juta kali dunia ini. Ini kecil. Sedangkan di tata surya galaksi Bima Sakti, tempat kita sekarang ini, itu banyak sekali bintang-bintang, yang salah satu bintang itu ukurannya 116 triliun kali bumi. Jadi kecil sekali dunia ini. Sudah kecil, kemudian tidak lama lagi di sini. Dan tidak bisa diapa-apai. Makan banyak, yang ketelan sedikit. Ya. Itu pun kalau tidak sariawan. Sekarang rumah besar berbaring, paling di kamar, di kasur kecil, tidak mungkin dia menggelinding di seluruh rumahnya. Punya tanah ratusan hektar, dan cuman tahu ada sertifikatnya, lihat juga enggak, bahkan sertifikatnya juga dijaminkan. Ya. Punya mobil banyak, yang dinaikin cuman satu, supir yang kenyang. Punya villa juga jarang ke sana. Bibi aja yang langsing di sana ya. Karena berenang tiap hari. Termasuk punya uang banyak, jarang dilihat. Benar? Udah jarang dilihat, sedikit mati, gak dibawa. Jadi kalau ngarap-ngarap balasan dunia, nggak pas buat orang yang benar-benar beriman tuh. Di dunia ya secukupnya, yang aman-aman saja, yang ringan hisabnya di akhirat.
Itulah sebabnya ada sahabat Nabi yang ahlu sufah tinggalnya di masjid. 300-an tuh ahlu sufah tuh Pak, nggak kurang solehnya, nggak kurang hafalannya, nggak kurang ibadahnya, nggak punya rumah. Jadi tidak punya rumah tuh bukan aib. Tidak punya iman yang aib. Jadi jangan kenapa ya itu mah keluarga teh soleh, tapi rumahnya kecil. Dan rumah besar rumah kecil juga tetap ya tidurnya mah segitu-gitunya. Apa kalau rumahnya besar tuan rumah meral gitu kalau mau tidur? Jelasan ini. Tapi itu mah soleh cuma tidak punya mobil. Buktinya nyampe ke sini, yang punya mobil nyampe, yang tidak punya mobil nyampe ya. Tidak penting punya, yang penting nyampe. Halo? Benarkah? Buktinya kita tidak punya pesawat sampai ke Mekah, ya. Coba kalau punya pesawat parkir di mana, Ustaz? Tidak penting punya tuh. Yang penting tujuan tercapai. Jadi ibu bapak jangan ngukur kesuksesan hanya dengan duniawi. Kenapa teman saya nggak pernah sholat naik pangkat, mobilnya ganti-ganti. Ya suka-suka Allah saja, dan naik pangkat mah nggak usah soleh. Penjahat juga dinaikin pangkatnya, garong juga dikasih kekayaan. Jangan ya. Saya ke kantor sama-sama seangkatan dengan dia. Saya tahajud, dia sholat juga langka. Tapi dia disayang atasan, ya berarti sejenis atasannya ya. Dan tidak penting disayang atasan, yang penting mah disayang Allah. Atasan ujungnya juga sama, berhenti jadi atasan dan mati ya. Jadi gak usah kagum gitu, lihat dunia tuh biasa aja. Tadi lewat mobil lemper jini itu kan ada, saya nggak boleh nyebut merek hadirin. Ada yang 6 miliar katanya ya. Ya saya tidak tahu, tapi yang saya lihat nanti di akhirat berat tuh hisabnya 6 miliar. Dan saya emang gak kuat mikulnya. Mau gimana mikul? Nanti 6 miliar sedang di kiri kanan kelaparan, pembantu cuman gaji 100.000, 1 juta ya. Sedang perawatan mobil bisa berapa? Oh berat. Belum lagi bagi saya ya. Belum lagi ujubnya. Belum lagi takut kegoresnya. Stres ah. Mending lempar ini aja, lempar apa? Lempar ayam. Gak usah pengen jadi presiden hadirin ya. Pertama gak ada yang milih. Yang kedua, sekejap saja puji jadi caci, itu betul. Pengen mah satu pengen jadi orang yang disayang Allah, titik. Udah terserah Allah mau jadi apa aja, yang paling penting Allah ridho, udah beres tuh. Saya mah uang gak banyak, gak apa-apa, gak perlu banyak kok, yang penting cukup. Selop banyak gak ada yang cukup juga buat apa. Baik, udah siap nih. Jadi jangan ngukur-ngukur kesuksesan oleh duniawi. Dan jangan menganggap orang hina karena gak punya duniawi. Dunia tuh gak ada apa-apanya. Kalau dunia ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang kafir itu tidak akan dikasih minum walau seteguk Pak. Saking gak ada harganya, sok aja ambil, dunia dan gak ada apa-apanya. Apa sih dunia yang hebat? Gak ada Pak. Ya cuman gini-gini aja, ngaku-ngaku sebentar, kelantang keliting, bangga yang gak jelas. Dah. Ya, jadi jangan mengukur kesuksesan itu hanya dengan alat ukur dunia. Karena bagi orang yang beriman, hadiah dari Allah tuh di dunia tuh nggak cukup. Keridhaan Allah tuh nggak cukup. Nah makanya satu yang rada-rada bisa mewadahi ini adalah hati. Kalau huwallazi anzala sakinah, kalau Allah udah ngasih sakinah, ini jadi lega sekali hati ini. Udah rezeki itu.
Karena diluaskan rumah, kalau hati sempit tetap nyesek. Uang dibanyakin, hati tetap miskin, tetap menderita. Contoh ya, ghina fi qalbi. Kan kita sering menganggap kaya itu dengan kekayaan uang. Padahal ghaniyu itu artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang ada. Itu kaya. Karena kalau orang sibuk memikirkan apa yang belum ada, berarti sebetulnya masih miskin. Ya begitulah, ini ulasan yang lalu. Baik, sekarang silakan 82. Halaman 75 pasal ke-82. Man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun ala wujudil qabulin ajilan. Siapa yang dapat merasakan buah dari amal ibadahnya di dunia ini, maka itu dapat dijadikan tanda diterimanya amal itu oleh Allah telah. Ini yang sering kita tanya, gimana ya ciri-ciri amal kita diterima? Jadi sebut amal itu syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ittiba kepada Rasul. Jadi semua ibadah itu terlarang kecuali yang dicontohkan. Semua urusan dunia boleh kecuali yang dilarang. Nah Allah itu nggak bisa dibohongin. Karena Allah wa huwa alimum bidati sudur. Allah tahu isi hati. Jadi nggak bisa pura-pura, nggak bisa acting, nggak bisa strategi. Kalau tuh nggak bisa, karena dia tahu persis wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi mau kelihatan hebat keren juga tidak diterima kalau niatnya salah. Yang lalu 3 orang yang pertama kali dihisab, 1 orang yang mati syahid, merasa mati syahid, tapi ternyata gagal oleh Allah, tidak diterima padahal sudah tempur, sudah sampai terbunuh. Karena satu masalahnya, Allah tahu di hatinya ingin disebut pahlawan, ingin disebut pejuang, ingin disebut pemberani. Badannya seperti ke Allah tapi hatinya ke makhluk. Yang kedua adalah para pembaca Quran, penghafal Quran dan mengajarkannya, juga yang belajar agama dan mengajarkannya. Tapi di akhirat ternyata enggak juga berhasil masuk surga. Walaupun lisannya Quran tapi hatinya ingin disebut tuh qori'ah terbaik. Ingin disebut ustadz, ulama, dai kendang dan sebagainya. Dan Allah udah kasih gelar itu di dunia. Di akhirat enggak dapat. Yang ketiga adalah dermawan, yang dia sedekah kemana-mana, tapi Allah tahu hatinya itu sangat ingin dia diakui sebagai dermawan oleh orang, bukan ingin diakui oleh Allah sebagai ahli amal, dan tidak diterima. Ini sahih hadirin. Nah, kalau orang niatnya ikhlas, baru mau beramal aja udah enak. Jadi orang yang mau beramal lillahi ta'ala, mau beramal aja udah enak dia. Ketika dia melakukan amal itu diberi nikmat oleh Allah. Seperti orang yang seneng ke Allah, pengen sholat, mau sholat aja udah seneng tuh. Pas lagi sholatnya lebih enak lagi, aduh nikmat. Kayak malam tuh ya, orang-orang yang kira-kira amalnya bakal diterima, malam tuh udah seneng dia karena akan ada tahajud. Beda dengan yang kurang serius ke Allah, mau malam teh rada-rada takut bangun. Karena takut di kantor puyeng ya, kurang energi. Banyak alasan lah. Beker juga jam 3 teh diputar lagi jadi 4 dan jarum panjangnya 30. Jadi tinggal 5 menit lagi adzan subuh. Ada yang excited sekali kalau mau malam tuh karena dia akan tahajud. Jadi gembira gitu, kayak orang mau ketemu calon mempelai mungkin ya, yang sangat dicintainya, disukainya dan halal, itu mau ketemu. Nah begitulah, jadi dari pengennya aja udah ketahuan ini amal bakal diterima tuh sukacita. Dan pada waktu mengamalkannya itu benar-benar menikmati. Kayak orang doa yang doanya bakal mustajab itu waktu doanya aja enak tuh. Tapi yang doanya basa basi kan ada yang amin 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 amin.
Amin ya Allah, amin amin. Tapi wajah ya pikiran nggak kayak yang pengen dikabulkan. Tapi kan yang memelas tuh beda ya. Ya Allah. Ampun ya Allah, ampun. Nah, perihnya hati waktu menyesali dosa itu salah satu ciri tuh. Tobatnya bagus. Dan ada juga yang astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi dari mata teh kayak nggak ada penyesalan ya. Sama sedekah juga. Ngedengar ladang amal tuh ada yang senang. Ini belum ya, beramalnya belum, tapi senangnya udah mendahului. Dan pada waktu dia sedekah tuh ada kelezatan mengeluarkan uang tuh, udah nggak ada takut miskin, nggak ada ragu dengan hitungan dari Allah. Dia puas sekali dengan bisa memberikan dan tahu ini jerih payah tidak gampang dan ada kelezatan dalam bersedekah. Itu udah ciri-ciri tuh. Ciri-ciri Allah menerima, karena nggak bisa menikmati sesuatu kecuali hadiah dari Allah, benar? Kayak yang saum tuh ya, ada yang benar-benar nunggu saum tuh senang dan dia pasti tidak akan nginjek kiloan ya, karena ada yang saum dah udah 3 bulan nggak ngepek, berarti memang dia lebih fokus kepada mengurangi berat badan daripada kedudukan di sisi Allah. Nah saudaraku sekalian, baca Quran, ada yang ikut odoj, maksain tuh, karena nggak enak nanti saya disebut nggak setor ya. Nah itu mah namanya baca Quran nggak enak, kebut. Karena nggak enak nanti Isya kita belum habis ketahuan kita belum selesai. Mudah-mudahan diterima ya. Tidak ada yang nggak odoj sama sekali. Tapi kalau niatnya supaya diketahui teman, mungkin rasa nikmat baca Qurannya beda. Tapi ada juga yang baca Qurannya tuh nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sambil makan nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan. Kayak dicelupkan ke dalam samudra karunia. Ingat ini karunia, ingat anak karunia, ingat tempat berteduh karunia, padahal ngontrak ya karunia. Ingat bisa pengajian karunia, ingat aib ditutupin karunia. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Perih hati itu, syahdu. Itu ciri-ciri tuh pembaca Quran yang oleh Allah insya Allah diterima amalannya, karena dia diberi kenikmatan di dalam membacanya. Jelas hadirin sekalian? Jadi kita mesti curiga nih kalau kita sholatnya gesit, tangkas, seksama ya, dan kenapa kamu cepet banget, kan saya udah terlatih ya. Saya sholat udah lama, udah hafal. Zikir. Subhanallah, 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 Tuhan ya, subhanallah, 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 subhanallah. Itu juga sudah bagus, tapi dari tatapannya mah benar. Alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah. Subhanallah. Saya tidak mengatakan itu jelek ya, tapi sepertinya harusnya ada yang subhanallahnya lambat tapi kerasa, seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, segala perbuatanmu baik, sempurna, tidak ada yang salah.
Tidak ada yang jelek, tidak ada yang gagal, tidak ada yang tertukar. Inni kuntu minaz zalimin. Saya ya Allah, saya yang zalim. Saya yang mengundang semua kepahitan ini menimpa. Semua ini buah dari keburukan saya. Itu Nabi Yunus di gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, nggak ada tuh sedikit pun kecewa kepada Allah. Menyebutnya juga Subhanaka, Maha Suci Engkau. Artinya dimakan ikan tuh tidak ada komplain sama sekali. Ya, ini kuntu minaz zalimin. Itu bisa nangis tuh Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oh, itu karunia Allah. Ada juga yang ngitung jumlah, la ilaha illa anta subhanaka inni la ilaha illa anta subhanaka. Ayat kursi juga ada. Ayat kursi 100 kali panjang itu. Allah la ilaha illallah. Saya tidak mengatakan itu buruk ya, tapi ada yang lebih bagus. Mungkin Allah mah nggak perlu jumlahnya, tapi rasanya nyambung tidak dengan Allah. Ayo kita nikmati doa tuh ya. Ya Allah, sayangi keluarga kami ya Allah. Ya Allah ampun, saya belum jadi bapak yang baik. Engkau tahu apapun yang hamba lakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Ya Allah, jangan biarkan keburukan hamba jadi jalan keburukan bagi anak-anak. Allah. Itu enak hadirin, mau tidur tuh berlinang air mata. Itu berarti itu bagi, maaf ya, bukan Allah perlu tangisan kita. Tapi itu artinya udah dapat itu karunia. Jadi ngedeketin Allah mah nggak rumit ya. Pertama Allahnya maha dekat, yang kedua Allah tuh maha tahu isi hati kita. Jadi kita mah nggak bisa acting atau sholat Allahu Akbar. Tapi dah Allah tahu ini suaranya digetar-getar ya. Atau ibu tahajud nangis dan suami bangun. Ya. Tapi dah Allah tahu ini acting ya kan. Terus air matanya sengaja nggak diusap ya supaya ada bekas gitu. Jadi suami kan terguncang ya melihat istrinya dekat dengan Allah. Jadi sejenis ancaman lah air mata ini ya. Padahal Allah juga tahu itu teh bukan sedih, menguap ya. Dia 5 kali menguap jadi air matanya cukup untuk acting. Gak bisa hadirin, gak bisa begitu. Asli murni ke Allah tuh. Karena Allah tahu persis semua yang ada di hati. Cukup segitu. Nah ini ada satu lagi ya. Ini barusan jadi kalau kita udah nikmat. Dan nikmat itu gak memerlukan diceritakan ke orang. Jadi kalau kita cerita nikmatnya tahajud, tapi kebutuhan kita tuh orang lain tahu. Ih waktu saya tahajud tuh saya nikmat sekali. Padahal gak nikmat-nikmat amat. Tapi dia perlu diakui orang. Ini juga acting. Apa perlunya kita diakui orang? Apa perlunya diakui? Nggak ada perlunya. Yang perlu mah diterima, betul? Itu ya waktu saya tawaf itu ya, berguncang hati saya. Dan Allah tahu dia tuh berguncang karena demam ya. Jangan riuh hadirin ya. Nggak boleh. Lempeng, bersih, lurus. Tahu Allah bisa tahu isi hati kita. Gak ada perlunya kita acting, lebay, dibuat-buat. Ingin orang terkesan, ingin orang kagum, ingin orang memujimu apa? Gak ada urusan. Urusan kita cuma satu. Allah ridho ke ya. Ingat ini bukan cuek ya. Kalau orang cuek tidak peduli. Kalau kita sangat peduli kepada penilaian Allah yang tidak hanya lihat lahiriah kita, tapi Allah juga tahu persis apa yang ada di hati kita. Gak bisa bohong, gak bisa acting.
Ya, lanjutnya silakan. Pasal ke-83. Idza aradta an ta'rifa qadraka 'indahu fanzur fima dza yuqimuka. Jika engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka perhatikan di dalam bagian apa Allah menempatkan engkau. Barang siapa yang ingin tahu manzilah kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah kita memperhatikan kedudukan Allah di hati kita. Jadi kalau ibu bapak ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, nah kita lihat kedudukan Allah di hati kita, dominan atau enggak. Banyak orang yang Allahnya itu sisa di pojok kecil. Yang dominan itu adalah keinginannya, yang dominan itu adalah kesukaannya, yang dominan itu adalah hobinya, atau yang disebelin, itu dominan. Ada yang di hatinya tuh dominan tuh tas aja, tas ya. Mungkin buat wanita ini ya. Allah juga kalau sholat Allahu Akbar. Ini model keren banget. Sami Allah, tapi yang ini belum lunas. Harus cari solusi. Allahu Akbar. Ada aja dijual setengah harga, ya itu jadikan uang muka. Allahu Akbar. Cukuplah. Tinggal dipotong aja dari sana sini ya pas. Allahu Akbar. Tapi ini harus keputusan harus cepat nih. Allahu Akbar, karena kebutuhan dibeli teman. Wah ya gawat nih kalau begini ya. Allahu Akbar. Jadi rusuh sholatnya. Karena mau nelpon sesudah sholat. Jadi bu, jadi. Dan itu semuanya berhasil diformulasikan dalam sholat yang khusyuk kepada tas ya. Ini serius hadirin, kita suka nggak peduli kepada pencuri hati. Siapa sekarang yang dominan yang ada di hati kita, itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Biasanya orang yang mendominasi hati itu adalah yang dia sukai. Baik orang, makhluk, benda, itu bisa dominan tuh Pak. Kalau orang udah jatuh cinta juga, itu bisa dominan aja di pikiran. Termasuk yang udah berkeluarga, hati-hati ya. Jangan sampai pas pendamping hidup itu jadi dominan. Kalau yang sangat cinta ke istrinya, terus istrinya tiap berapa menit sekali BBM. Atau yang sebaliknya, yang menuhankan suaminya, oh suami, saya harus membahagiakan suami, saya harus senam demi suami, saya harus kursus demi suami aja. Padahal suami lagi mikirin yang lain, kan gak enak kan. Maksudnya suami itu lagi mikirin kerjaannya. Apa bu? Saya emang nggak mau dah bu, istri saya mencintai saya berlebih. Enggak tuh, benar udah ditegesin. Enggak, kita ini sudah babak akhir dari hidup. Saya 53, ini nih 48, Rini 45, udah babak akhir semua ini. Nggak ada cinta-cinta lebay. Kita masih sisa umur, udah pol berlomba-lomba raih cinta Allah, karena Allah yang punya sorga, Allah yang bisa ngebahagiakan, Allah yang bisa ngurus. Kita berumah tangga untuk ngejar kedudukan di sisi Allah, bukan ngejar kedudukan di hati masing-masing. Saya tidak memerlukan cinta lebay, ya. Saya memerlukan istri yang bisa ngejongklokin saya ke sorga, gitu. Jangan ke neraka. Ini serius hadirin. Udah ketahuan lah, lebay-lebay gitu tuh cuman jadi masalah ya. Kalau tujuannya Allah, dunia ringan. Kalau tujuannya dunia, pasti berat. Hidup ini berat. Periksa aja, periksa sok. Siapa yang hidupnya menderita, pasti dunia yang memenuhi hatinya. Makhluk, benda, orang, penilaian orang, kedudukan, ya kan? Periksa. Kalau orang udah sibuk mikirin kedudukan di sisi Allah, pikir akhirat, dunia enteng-enteng saja, nggak ada yang gawat. Emang dunia kayak gini, ya. Kalaupun mati ya nggak apa-apa, berarti udah waktunya. Yang penting husnul khotimah.
Itu perusahaan saya A ditipu, ya udahlah perusahaan itu juga bikin saya lalai, ya nggak? Ambil aja. Udah saudara udah nolong, ngambil yang ngelalein. Punya emas ditipu, ya sudah nggak apa-apa, balikin aja yang penting. Ya. Punya apa? Ya mobil berbalik misalkan, ya udah rezekinya bengkel, udah dipakai juga bikin ujub. Periksa aja. Luka, perih, nyelek itu enggak jauh pasti dunianya yang mendominasi di hati. Benar? Termasuk orang yang nyebelin ke kita, yang nipu, yang ngefitnah dan sebagainya, itu bisa ngambil hati kita tuh. Padahal mereka mah nolong kita. Kan para penghina kita tuh ahli sodakoh pahala, benar? Dan ahli angkutan, ngangkut dosa kita, ya. Dengerin hadirin, maaf. Apa kita jadi hina karena dihina orang? Jawab. Rasulullah dihina tidak? Dicaci? Difitnah? Jadi hina tidak? Berkurang kemuliaannya? Gak ada. Kita tuh cuma dapat dari apa yang kita lakukan. Orang menghina kita emang episodenya begini, lagi digugurin dosa, lagi dikasih tahu kekurangan, lagi ditambah pahala sabar. Ngapain jengkel? Doakan kebaikan sama dia. Ya, udah baik-baik gitu, kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Kesetiaan apa lagi yang kau ragukan? Udah, jangan suka sebel, ya. Setuju? Jangan ada yang mencuri hati. Pokoknya mah jadi baik aja. Orang itu menghina kita, nipu apa, udah doakan, kasihan dia nipu, ya. Dan emang saya udah bagian ketipu sekarang. Ini uang dulu terlalu sibuk ngitung untung aja, jadinya nggak jadi gini. Ini ada yang menarik, boleh saya cerita dikit? Kemarin ada yang ngasih pistol soft gun, pistol itulah, pistol angin, pakai gas. Udah lama sekali nggak nembak, dikasih ini ada, saya nggak pakai, pakai aja. Alhamdulillah, nembak kena. Udahlah, udah segala rencana ria ada. Hari Minggu latihan SSG, santri siap guna. Wah, ini kesempatan pamer ya. Masya Allah, itu Allah Maha tahu isi hati. Gak ada yang kena tembakannya. Aduh, udah banyak gaya. Kenapa latihan sendiri kena? Padahal itu nggak rumit-rumit amat gitu ya. Ada kena macet lagi pistolnya. Gas, ini kenapa tadi lancar? Allah tuh nolong lah ya. Giliran memanah juga nggak kena lagi, memalukan sekali. Dan itu udah ria. Nggak ada Allah di hatinya, nggak niat ini jadi amal soleh. Niatnya mah keren, jago nembak, jago mana. Nah gitu. Ada giliran mau berkuda, udah lah. Lihat santri lebih bagus lagi ini, sudahlah. Susah gayanya jadi kiai teh hadirin. Ya jadi ingat, kalau kita mau maksiat gagal itu merupakan pertolongan Allah daripada maksiat lancar, ya. Dan kalau kita males taat gagal jadi kebawa rajin, itu karunia Allah. Masih ingat? Dan satu lagi apa cirinya kalau Allah nolong? Dibuat kitanya selalu ada keperluan ke Allah. Jadi ada aja urusan yang membuat kita ngadu lagi, minta lagi, itu karunia. Tapi kalau orang udah dilepas oleh Allah, nggak ada keperluan ke Allah, itu udah rugi kita. Karena yang Allah suka itu kita tuh ya gitulah, jadi manja ke Allah tuh. Lihat anak kecil ke ibunya tuh ngegelendot. Nah Allah tuh suka kalau kita ngegelendot dalam tanda kutip ya. Dikit-dikit ya Allah. Ya itu yang ibu-ibu yang udah ngaca, kok kulit saya paling mulus di hati itu. Pas selesai sholat duha, amin, aja dari sini ke sini. Rupanya di mukenanya ada nasi kering. Dikeringin dulu itu nasi oleh Allah. Jadi kan ujungnya tajam,
Jenol atuh di sini teh. Aduh ya Allah. Cuma dalam hati Allah mau gitu-gitu amat. Tapi itu teh udah bagus hadirin. Oh itu karunia, karunia. Ya, kalau kita mau berbuat dosa yang halus aja digagalin oleh Allah, itu berarti perhatian Allahnya sudah tinggi. Dan dia mesti akan kembali ke Allah. Jadi terima kasih ya Allah. Terima kasih sambil dilap, ini diobatin. Ya Allah. Gak bisa nyalahin ini. Siapa yang naruh nasi di sini? Ya Allah lah. Entah gimana caranya jadi ada nasi kering di mukena ya. Maha suci Allah yang maha baik. Nah hadirin, hati-hati pencuri keinginan. Kalau udah ingin banget, itu pasti nyuri itu. Tahan, tutup, belum tentu baik nih yang saya inginkan. Kalau bisnis sudah mau dapat order, tender, belum tentu baik, belum tentu barokah. Tidak harus segalanya wujud. Yang penting apa yang terbaik menurut Allah. Segera istiqoroh. Ya, karena kalau udah ingin itu semuanya jadi harus kejadian. Padahal kan tidak harus kejadian yang kita inginkan. Yang penting bagi kita tuh bukan keinginan duniawi kita yang terwujud. Yang penting adalah yang terbaik menurut Allah. Setuju? Nah kalau nafsu nggak suka istiqoroh karena takut nggak cocok hasil istiqorohnya. Ada yang istiqoroh tapi basa-basi, ya Allah saya serahkan padamu. Terserah kalau memang dia jodoh saya mudahkan, kalau enggak ya jangan. Tapi tanggung lah ya Allah dijodohin aja. Jadi dia mau pasrah tapi lebar takut deket ke orang lain ini. Atulah tinggal dirubah aja takdir olehmu kan mudah bagimu ya Allah. Ini enggak masuk wilayah istiqoroh, ini istiqoroh itu harus di zero ya. Posisi kita netral, siap nerima apapun. Dan jangan takut kalau takdirnya tidak cocok dengan yang kita inginkan. Misalkan kita ingin X, tapi kita nggak jadi dapat. Nanti Allah ngelapangin hati kita, jadi nerima. Jelas, hadirin? Kan Allah nanti kalau ngasih yang terbaik, itu tidak hanya pemberiannya saja, tapi hikmahnya juga kita jadi ngerti. Oh iya, saya nggak dapat ini. Nanti Allah buka, oh iya karena ini belum tentu yang terbaik. Bukankah ini yang saya minta? Saya minta Allah milihkan yang terbaik dan tidak jadi, berarti ini yang terbaik dari Allah. Nah jadi Allah ngasih sesuatu plus Allah maftah lana hikmat dibuka hati kita ngerti. Kan yang bikin kita ringan itu karena kita ngerti, ya kan? Halo? Yang membuat kita ringan menghadapi hidup ini karena kita ngerti hikmahnya. Kalau nggak ngerti, kita jadi jengkel, marah, ambek kepegung. Begitulah hadirin. Udah cukup. Jadi telat jam teh sekarang biasanya 11:30 nah. Tidak boleh nyalahin jam hadirin. Ada yang mau ditanyakan atau udah segitu aja? Tapi sebetulnya ada lagi yang bagus kali ini. Pertanyaan aja dulu ya, silakan. Nanti udah ini kita akan bahas satu lagi. Kali ini 3 ya. Saya tuh suka inget gini ya. Dengar, ada datang ke Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya ngurus ibu saya sebagaimana ibu saya ngurus saya waktu kecil. Apakah sama pahalanya? Tidak. Apa yang paling membedakan, kalau kita kecil, sakit, ibu akan berjuang mati-matian supaya kita panjang umur. Tapi kalau orang tua sakit, udah sepuh, kita nggak akan berjuang seperti bagaimana orang tua berjuang agar kita panjang umur. Benar? Terima kasih hadirin. Pengumuman. Ini sudah punya? Yang belum punya usahakan pulang bawa ini ya. Sekarang masjid ini, Masjid Darut Tauhid Jakarta, sudah tinggal sedikit lagi penyelesaiannya. Sekitar tinggal 900 juta lagi. Sudah hampir 8,7 miliar. Alhamdulillah. Ini rumah Allah.
kita akan di sana wakafkan. Mudah-mudahan kalau kita meninggal nanti masjid itu ada di tengah kota dan makmur terus ya. Bawa pulang ke rumah isi hanya uang-uang sisa ya. Misalkan ibu beli roti 10.000, uangnya 100.000, nah sisanya saja lain. Tolong nanti bulan depan bawa lagi ini ke sini ya. Kalau ditelepon bisa juga, tapi kalau dibawa ke sini kelihatannya lebih gampang, nanti kita kumpulkan. Mudah-mudahan Ramadan masjid ini sudah selesai. Bagi saudara yang mau wakaf untuk rumah Allah, Masjid Darut Tauhid di Cipaku bisa jadi ladang amal. Satu itu. Yang kedua, kita mulai bulan apa? Sebulan 2 kali lagi. Bulan ini saya nggak bisa Bu, insya Allah tanggal 13 sudah berangkat umroh. Jadi nggak bisa bulan ini. Atau udah bisa 2 kali? Oh bisa. Tanggal 21 ya, jadi kita alhamdulillah 2 minggu sekali lagi. Terus bulan Mei akan diselang-seling karena saya ada tugas ke Amerika dulu, Hong Kong terus Amerika. Ini ditunda terus dari dulu ya, kemarin diganti Ustadz Yusman, Mei ini mungkin saya sudah tidak bisa ganti. Amerika itu adalah negara milik Allah, ciptaan Allah, dan orang Amerika tidak pesan lahir di Amerika. Kita ke sana niat dakwah, niat mencari hikmah. Walaupun harus sangat siap ya, kadang ada perilaku yang kurang enak di airport dan sebagainya. Tapi dan memang itu tugas mereka. Saya jadi ingat tentang itu jamaah tabligh yang ditahan itu, ingat? Ini mengesankan sekali. Jamaah tabligh dari Malaysia, orang Islam baik-baik, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Polisinya juga baik, maaf ya, bukan kami mencurigai apa-apa, tapi ini prosedurnya. Oh enggak apa-apa Pak, Bapak kan petugas negara, ini adalah kewajiban Bapak untuk mengamankan negara. Saya mengerti, tapi saudara nggak bisa kemana-mana. Gak apa-apa Pak, kan saya niatnya silaturahim, kan ketemu Bapak juga silaturahim, jadi terkabul niatnya. Ya maksudnya nggak bisa mutar-mutar ke masjid mana-mana, tapi kan di kantor Bapak ada masjid, niat kami kan memakmurkan masjid, jadi udah terkabul Pak, tenang aja Pak. Ini adalah bagian takdir yang harus kami jalanin. Enak dengarnya? Ya begitulah. Jadi tanggal 21 April kita masih bisa, lalu Mei insya Allah satu lagi dengan Ustadz Tengku. Ustadz Tengku ini waktu zaman dulu dihina, dicaci, beliau termasuk yang pasang badan itu ngebela terus, bukan ngebela saya, ngebela kebenaran ya. Sehingga ya beliau orang yang tidak takut untuk mengatakan yang hak. Mudah-mudahan nanti dapat ilmu. Baik, kita akan bersedekah hadirin, lalu kita tutup dengan doa muhasabah dan doa ya. Silakan Bapak Ibu niatkan, ini wakaf ya, niatnya amal jariah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang menciptakan kami, wahai yang menggenggam diri-diri kami siang dan malam. Wahai Allah, Engkau tahu persis siapa diri kami yang sesungguhnya. Tidak ada satupun yang luput dari apa yang Kau saksikan. Duhai Allah, Engkaulah yang tahu kapan hidup kami akan berakhir. Kami mohon padamu, izinkan sisa umur ini bisa menebus semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Engkau janji majelis ilmu adalah tempat Engkau mengampuni hamba-hambamu. Ampuni kami ya Allah, ampuni sebusuk apapun. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni sekotor apapun pikiran kami, sekotor apapun tubuh ini. Ya Allah, Engkau tahu kami lebih banyak lupa padamu daripada ingat. Ampuni ya Allah, kami masih sibuk menuhankan yang lain selain Engkau. Ampuni semua kemunafikan kami. Engkau tahu betapa bedanya yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wahai Allah, ampuni kami sering menyakiti orang tua. Kami belum jadi anak yang berbakti. Berikan kesempatan kami menebus kesalahan kami kepada orang tua. Ampuni keduanya ya Allah. Bahagiakan dan berkahi sisa usianya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Karim. Jadikan orang tua kami ahli surga-Mu. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa menjadi jalan kebahagiaan bagi orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Kau berikan kesanggupan kami menghindari maksiat. Berikan kesanggupan kami menjauhi dosa. Jangan biarkan hidup kami diperbudak dunia ini ya Allah. Jangan biarkan hidup kami diperbudak nafsu, diperbudak syahwat, diperbudak amarah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini
hanya untuk-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dalam hidup ini bisa merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya hati yang tidak lupa padamu. Penuhi hati kami oleh-Mu ya Allah. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa ini terasa indah karena selalu bersama-Mu. Putuskan harapan kami dari siapapun selain hanya berharap dari-Mu. Lepaskan kami dari bersandar kepada siapapun selain cukupkan hanya bergantung padamu. Cabut rasa takut kami ya Allah terhadap makhluk, terhadap siapapun selain takut jauh dari-Mu. Aku tersisih dari sisi-Mu. Takut Engkau tidak ridho, aku tidak bisa pulang kepadamu. Aku tidak bisa berjumpa denganmu kelak ya Allah. Ya Allah, izinkan umur yang tersisa ini benar-benar bisa jadi bekal pulang. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran wa rizqan halalan thayyiban wasi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Arhamar Rahimin, ya Sami ya Basir. Jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Kau Maha mendengar. Kabulkan doa-doa kami ini ya Arhamar Rahimin. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin. Ya Allah taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Doalah hadirin, tidak ada satupun yang tidak didengar oleh Allah. Amin. Ya. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi berjalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hanya Engkau lah yang menguasai apapun yang akan terjadi. Mudahkan segala urusan yang membuat kami dekat denganmu ya Allah. Dan jauhkan dari segala urusan yang membuat kami jauh darimu. Yang membuat kami tidak bisa pulang kepadamu. Ya Allah, tanamkan di hati kami indahnya cinta. Cinta padamu ya Allah yang selalu membara. Karuniakan kepada kami indahnya rindu ya Allah. Rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Betapapun hina kotor diri kami, tapi kami tetap mohon padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Karuniakan kepada kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa tanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Jamu di Baitullahmu sebelum ajal kami tiba ya Karim. Ya Allah, cukupkan kami hanya dengan rezeki yang halal barokah. Lepaskan kami dari lilitan hutang piutang. Ya Allah, lindungi kami dari segala fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Lapangkan yang sedang dihimpit masalah ya Allah ya Fatah. Bukakan jalan keluar yang penuh berkah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, walaupun kita tidak bisa melihat Allah, Allah sedang menatap kita. Malaikat pun banyak hadir bersama kita. Teruslah berzikir sebanyak-banyaknya, dimanapun, kapanpun, karena semua istiqomah diawali dengan istiqomahnya berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Terima kasih, sampai jumpa tanggal 21 insyaallah kalau ada umur atau di Istiqlal ya. Doain majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.